Saat di perjalanan menuju biara petir untuk menekan iblis hati Nenek Si, Kinmu, kakek Ema, kakek buta, dan naga kilin. Mereka menemukan wilayah berbentuk cekungan raksasa yang penuh makhluk aneh. Di sana ada ikan berkaki seperti sapi, ikan bersayap yang terbang di langit, hingga monster gurita besar di pegunungan. Nenek Si menduga tempat itu dulunya adalah lautan besar yang mengering, sehingga semua makhluk laut berevolusi untuk hidup di daratan. Dragon Kilin tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya merasa pernah datang ke tempat itu sebelumnya. Namun ternyata yang ia maksud adalah saat dewa mengendarainya pada malam sebelumnya. Perkataan itu membuat suasana semakin misterius. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah desa. Penduduk desa panik karena seluruh kuil naga di wilayah itu hancur dalam semalam, bahkan kepala patung naga dan Dragon King dipenggal. Para warga menceritakan bahwa malam sebelumnya langit berubah seperti lautan raksasa yang menggantung di udara. Mereka melihat kilat, ombak besar, dan bayangan naga bertarung di atas desa mereka. Saat pagi tiba, lautan itu menghilang, tetapi banyak kuil telah hancur. Semakin dekat ke kuil Guntur Agung, semakin banyak desa yang mulai memuja Buddha. Banyak kuil dibangun di seluruh pegunungan. Namun Kinmu menemukan kenyataan mengejutkan. Para biksu ternyata melapisi patung Dewa Great Ruins dengan tanah liat dan emas, agar terlihat seperti patung Buddha bercahaya. Cahaya yang melindungi manusia sebenarnya berasal dari patung Dewa kuno Great Ruins, bukan dari kuil Buddha itu sendiri. Kinmu juga melihat binatang buas di kuil terlihat jinak, bukan karena ajaran Buddha, tetapi karena diam-diam diberi daging yang dicampur obat penenang oleh para biksu. Hal itu membuat Nenek Si semakin menghina kemunafikan para biksu di kuil Guntur Agung. Akhirnya mereka tiba di Gunung Meru, pusat kuil Guntur Agung. Gunung itu sangat megah, tersusun seperti tangga raksasa dengan ribuan puncak gunung mengelilingi puncak emas utama di tengah. Ribuan kuil dan biksu menjaga tempat itu seperti benteng besar. Saat para biksu melihat Old Ma kembali, seluruh gunung langsung gempar karena mereka masih mengingat kekuatan Old Ma di masa lalu. Kinmu bersama kakek buta, kakek Ma, dan Nenek Si akhirnya tiba di kuil Guntur Agung untuk meminta bantuan Old Rulai menekan iblis dalam hati Li Tianxing. Suasana awalnya terlihat damai dan penuh aura Buddha, tetapi ternyata menyimpan konflik lama antara kakek Ma dan gurunya sendiri, Old Rulai. Kakek Ma ternyata dulunya murid kuil Guntur Agung. Old Rulai ingin kakek Ma kembali memimpin kuil, tetapi kakek Ma marah besar karena istri dan anaknya dulu mati akibat kuil tersebut. Pertengkaran mereka membuat seluruh biksu di puncak gunung ketakutan karena aura membunuh kakek Ma langsung memenuhi tempat itu. Kinmu sampai harus menenangkan keadaan sebelum perang benar-benar pecah. Setelah itu, mereka mulai mencoba mengeluarkan Li Tianxing dari hati Nenek Si. Old Rulai meminta melihat wajah asli Nenek Si karena akar iblis Li Tianxing berasal dari cinta dan obsesi terhadap kecantikannya. Kakek buta dan kakek Ma akhirnya membuka segel pada tubuh Nenek Si. Lalu Kinmu memotong kulit penyamarannya. Saat wajah asli Nenek Si muncul, seluruh biksu di kuil Guntur Agung langsung kehilangan kendali. Bahkan para arhat dan fajra yang kultivasinya tinggi ikut terguncang. Banyak yang jatuh dari langit, napas mereka kacau, dan hati Buddha mereka goyah hanya karena melihat kecantikannya. Seorang biksu tua bahkan merobek jubahnya sambil tertawa gila dan berkata bahwa selama ini hidupnya sia-sia karena hanya makan vegetarian dan membaca kitab suci. Ia memilih kembali ke kehidupan normal dan meninggalkan jalan Buddha. Kekacauan langsung pecah di seluruh puncak emas kuil Guntur Agung. Chapter ini memperlihatkan betapa mengerikannya pesona asli Nenek Si, sampai hati para biksu yang sudah puluhan tahun berkultivasi pun runtuh dalam sekejap. Selain itu, masa lalu tragis kakek Ma dengan kuil Guntur Agung juga mulai terungkap lebih jelas. Oke, sampai di sini dulu, bantu follow untuk part selanjutnya.